Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Bareng lagi gue Sisi dari Malam Branding dan hari ini aku udah bareng sama Mbak Reyan sebagai paid media and performance marketing eh, dari Komo gitu ya. Nah, Betul. nah, boleh ini dulu nggak Mbak kasih tahu nih mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu Komo tapi juga masih banyak nih yang belum tahu Komo. Mungkin dari Mbak Reyan boleh jelasin dikit kali ya Komo itu apa? Oke, terima kasih Mbak Sisi untuk waktunya. Hai teman-teman, nama aku Rian. Aku kebetulan sekarang Head of Paid Media and Performance Marketing di Komo. Komo itu sendiri adalah platform ya, mungkin banyak yang kenal sebagai software as a service. Jadi artinya dia software yang kamu bisa akses langsung di website gitu ya, jadi web based gitu. Kamu nggak perlu download atau apapun. Jadi untuk memulainya sangat mudah gitu ya. Gunanya apa sih gitu Komo ini? Komo ini kan platform CRM. CRM itu kan Customer Relationship Management ya. Jadi memang sebuah uh, aspek dari marketing mungkin yang kita bisa bilang, di mana tujuan utamanya untuk bikin customer loyal gitu ya. Jadi keyword utamanya adalah interaksi gitu. Jadi gimana sih caranya supaya sebuah perusahaan gitu atau small business atau apapun itu bisa menjaga relationship sama customernya gitu, bisa mengelola interaksi yang baik gitu ya. Jadi platform CRM ini, Komo ini ditujukan untuk small businesses supaya bisa mengelola komunikasi mereka dengan customer gitu. Seperti itu. Hmm. Keren banget nih. Kayaknya banyak banget fitur-fitur Komo juga. Jadi emang ini bukan pertama kalinya kita tuh kolaborasi sama Komo, Mbak. Jadi kemana itu kita udah kolaborasi sama yang Komo Indonesia. Tujuannya adalah untuk kayak promosi ini aplikasinya Komo dan dapat free trial. Waktu itu kayak gitu. Betul. Nah, kita pengen lebih dalam dulu dong, Mbak. Kayak kan tadi kita ada sedikit ngobrol mengenai kalau CRM nih di Indonesia masih perlu diedukasi dan juga lebih digaungkan lagi gitu ya secara awareness-nya. Nah, tapi tadi Mbak juga bilang nih sebenarnya CRM ini udah sering banget dan udah selalu dilakukan oleh perusahaan luar nih. Contohnya aja kayak Amerika Latin atau kayak Brazil gitu ya. Nah, Betul. mungkin boleh sedikit di-share kali ya Mbak. Kira-kira pentingnya CRM ini apa sih? Oke. Jadi mungkin kalau kita ngomongin soal company yang levelnya enterprise gitu ya, yang udah punya ratusan ribuan karyawan, mereka sudah sangat aware dengan sistem CRM gitu. Karena kan mereka melayani klien yang jumlahnya banyak banget gitu ya. Artinya kan database klien mereka juga besar. Jadi platform CRM itu udah wajib gitu ya, udah essential buat mereka. Cuman yang kita bisa omongin untuk small businesses, awareness itu kebetulan di Indonesia belum terlalu menyebar lah ya, belum terlalu menyebar luas gitu ya, baru beberapa doang yang aware soal ini. Kalau kita bisa ngelihat ke barat gitu ya, ke negara-negara barat, mereka even small businesses sudah punya platform CRM gitu, udah mengutilize platform CRM. Karena pentingnya adalah ketika kita punya small business uh, dengan tujuan company yang ingin terus grow gitu ya, artinya pengen terus di scale up, artinya kliennya juga akan terus bertambah kan. Dengan Hmm. bertambahnya klien artinya database kliennya pun bertambah terus kan. Nah, di dalam proses bisnis itu sendiri gitu kan, marketing itu kan banyak banget ya. Dari mulai gimana caranya maintain customer journey gitu kan, dari customer datang, negosiasi gitu atau pertama kali bertemu dengan bisnisnya gitu kan di touch point awal, terus mereka membuat deal, sign kontrak dan seterusnya dan hingga kembali lagi itu kan harus di-maintain terus ya komunikasinya. Kalau kliennya masih 5, 10 orang gitu ya, misalnya kamu punya klinik kecantikan atau bisa dibilang misalnya kayak apa ya, agensi perumahan gitu kan, itu masih bisa dihandle dengan email-emailan manual atau WhatsApp gitu kan. Tapi ketika kamu pengen bisnis kamu grow gitu kan, klien kamu jadi ratusan,
itu kan perlu platform ya. Jadi alatnya pun harus di-upgrade gitu kan. Nah, di sini makanya Komo masuk untuk sebagai solusi CRM buat small businesses gitu. Small to middle businesses ya. Jadi kita bisa meng-cater keperluan mengelola klien bagi bisnis-bisnis yang di level itu gitu, yang belum sampai enterprise banget gitu bisa dibilang. Ya kayak gitu sih. Kita mau masuk ke apa aja fiturnya atau kayak gimana? Nanti dari kita akan selipin juga nih Mbak di video ini kayak cuplikannya aplikasi Komo tuh seperti apa, dashboardnya, terus penjelasannya ada fitur apa aja, itu juga kita selipin di sini. Jadi biar lebih kebayang gitu ya ke uh, Oke. penontonnya gitu. Nah, tapi kita pengen tahu juga nih Mbak, dari Komo ini kan pastinya namanya semua usaha pasti punya kompetitor gitu kan. Nah, Betul. apa sih yang ngebedain Komo dari aplikasi-aplikasi CRM lainnya gitu? Oke. Yang paling unik dari Komo adalah kita karena memang mau meng-cater small businesses gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang kan small businesses banyak banget interaksi dengan kliennya menggunakan WhatsApp, ya kan? Atau dia promosi lewat Instagram, terus komunikasi lewat DM, gitu kan? Atau mereka punya Facebook page gitu kan, komunikasi lewat komen Facebook atau lewat Messenger Facebook gitu. Jadi kelebihannya Komo adalah karena nggak seperti CRM pada umumnya yang cuman mengandalkan email dan VoIP gitu ya, lewat call gitu. Kita tuh hebatnya integrasi dengan sosial media dan messengersnya tuh bener-bener banyak gitu ya. Terus terutama WhatsApp gitu. Kalau WhatsApp kan yang kita tahu WhatsApp biasa gitu atau WhatsApp bisnis gitu ya yang lebih advance lagi. Nah, dengan Komo tuh bisa menggunakan WhatsApp hingga ke WhatsApp Cloud API gitu kan, WhatsApp Business API. Jadi lebih advance gitu kemungkinan untuk apa ya, misalnya broadcast message ke ribuan pengguna gitu ya lebih lebih available, lebih bisa cater gitu dengan platform Komo dibanding kayak misalnya apa ya HubSpot gitu kan yang mungkin platform CRM yang udah agak common gitu ya atau Salesforce gitu kan mereka lebih buat email gitu. Kalau misalnya untuk Komo dia lebih untuk Messenger gitu. Enaknya itu. Oke. Jadi cocok banget sebenarnya buat semua bisnis. Nah, aku juga ngebanding-bandingin sih Mbak sebenarnya. Karena kan pas waktu kemarin kerja sama itu aku harus ngerti juga kan gitu. Nah, aku sih sempat lihat tuh Mbak yang tadi Mbak udah sebutin gitu ya, beberapa platform CRM yang udah lebih common gitu ya. Tapi Hmm, emang sebenarnya platform CRM itu memang tidak murah gitu ya Mbak ya. Bisa dibilang ya. Bisa dibilang tuh kayak mereka tuh punya standar pricing yang cukup tinggi. Nah, kalau aku iya. lihat malah Komo tuh cukup terjangkau sih sebenarnya. Betul banget, iya betul. Karena again kan kita memang pengen cater small businesses ya, yang mungkin belum punya banyak admin gitu kayak 10-15 admin. Mungkin baru bisa di-handle sama ownernya sama asistennya gitu kan. Jadi mungkin cuma butuh 2 user. Jadi untuk start Komo tuh dia murah banget, per bulan $15 plus usernya bisa start dengan hanya 1 orang gitu. Kebanyakan platform CRM lain tuh minimal 3-5 orang gitu untuk start, yang Hmm. artinya harganya pun dikali berapa kali lipat gitu kan, kayak gitu. Jadi plus kita juga punya free trial, jadi 14 hari itu kita bisa benar-benar pakai hingga fitur paling premiumnya gitu, sales bot. Seperti itu. Dan kita juga sales bot-nya udah AI ya, gitu. Jadi Hmm. menarik banget gitu untuk semua bisnis sekarang yang apapun serba apa ya, serba AI gitu. Benar. Mereka mulai dari bikin konten, terus juga promosi segala macam itu mereka udah menggunakan AI karena ngebantu banget nih, khususnya memang yang secara karyawannya tuh belum terlalu banyak gitu ya. Terus apalagi Iya, kan chatbot itu kan kalau memang udah dibantu sama AI, jadinya memang dia lebih smart ya. Jadi udah tahu nih pengulangan apa pertanyaannya. Nah,
Tapi yang menarik tadi Mbak kan ada ngomong tuh ada WA, IG, DM, jadi itu kayak masuk ke dalam satu dashboard gitu kan. Nah, Betul. Meta partner juga kan ya kalau nggak salah ya dari Komo ini ya. Betul, kita sudah official Meta partner ya, udah certified. Eee, Bedanya apa sih Meta partner tuh artinya kita, sama Meta sendiri sudah bener-bener dekat gitu ya, gitu. Jadi kita salah satu, bisa dibilang brand yang, eee, menyumbang banyak, fasilitas Meta gitu. Jadi kita bisa facilitate klien kita dengan platform-platformnya Meta gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu ada masalah apapun keblokir itu, eee, udah enggak ya gitu. Iya, soalnya aku beberapa kali pernah coba platform-platform yang belum Meta Partner official gitu ya, yang Iya jadinya tuh walaupun fiturnya banyak, kalau misalkan ketahuan sama Metanya tuh bisa diblokir atau kena ban gitu betul. kan. Iya sangat, Heeh. fragile ya kayak gitu kan integrasinya. Hmm. Kalau kita sudah Dan Meta kalau ada Business masalah apapun bisa dibantu karena ya namanya partner beneran gitu kan. betul. Terus kan menarik banget tuh bisa nyambung ke semua aplikasi Meta, terus juga ada platform-platform lainnya seperti Telegram gitu kan, terus ada Line Chat Iya, juga segala macam. Nah, tapi aku pengen tahunya adalah kan di luar sana nih udah banyak banget yang melek khususnya di Indonesia tuh kayak oh pakai IG Ads nih kalau promosi atau Facebook Ads. Nah, itu tuh udah bisa nyambungin nggak ya kayak secara performance digital marketingnya apakah bisa terhitung juga karena kan udah terintegrasi tuh. Nah, karena kan betul. namanya sekarang ya perusahaan itu walaupun UMKM kalau dia udah punya digital marketing dia pasti punya KPI tuh KPI-nya kayak berapa chat yang masuk, berapa yang beli segala macam. Nah, itu udah bisa belum ya, Mbak? Iya, kita, punya ratusan integrasi di Komo ini. Salah satunya juga integrasi dengan Google Ads gitu. Dan, kita juga sekarang lagi gencar banget, bikin campaign, untuk click to Instagram Ads. Jadi artinya, untuk beriklan di Facebook dan Instagram, dikolaborasikan dengan platform Komo, itu bisa jadi sangat powerful buat semua bisnis ya. Karena kan Instagram sekarang punya namanya istilahnya click to ads ya. Jadi ketika muncul ads, kita klik masuk ke DM kan. Nah, salah satu fitur powerful-nya Komo itu adalah chatbot ya kan, chatbot dalam DM. Artinya ketika kita beriklan, terus, conversion-nya tinggi gitu kan, ratusan, ribuan orang yang ngeklik, kan nggak mungkin di-handle sama admin manually dong, ya kan. Jadi ketika kita, apa namanya, visitors ini masuk, ke dalam ads, ke dalam DM, itu langsung diterima oleh chatbot Komo gitu. Misalnya mereka tanya harga, mereka tanya minta katalog, mereka minta link gitu kan, itu bisa langsung di-handle sama si sales bot-nya Komo gitu. Di situ sih bisa sangat powerful ya. Jadi, buat small businesses itu kan istilahnya membuka peluang baru yang sangat besar gitu untuk, Mm-mm. elevate income mereka gitu. Iya benar. Bahkan bisa dibilang katanya tuh kayak online market untuk kayak produk-produk yang uh, fast movingnya ini tuh di Indonesia gede banget gitu marketnya ya. Kayak Betul. lebih gampang katanya jualan di Indonesia katanya gitu. Betul. Indonesia nih di mata, perusahaan luar nih, wah, apa, populasinya besar gitu kan, pengguna WhatsApp-nya juga terbesar ketiga di dunia atau kalau nggak salah. Plus, karakter orang Indonesia yang konsumtif. Jadi untuk di-convert jadi kliennya tuh jadi customer tuh sangat cepat gitu kan. Nah makanya Mm-mm. jangan sampai, apa namanya, small businesses dalam Indonesia juga ketinggalan gitu kan, malah di jadi ladangnya perusahaan luar gitu kan, kayak gitu sih. Setuju. Karena gini ya Mbak ya, aku ngeliat banget tuh kadang kalau perusahaan luar kan ketika masuk ke Indo, mereka siap tuh udah bawa CRM-nya, udah bawa knowledge-nya mereka segala macam, atau mungkin bahkan udah market research dulu gitu kan. Terus habis itu juga ketika masuk, chatnya masuk banyak gitu, dia udah siap gitu. Nah, orang Betul, Indonesia nih dia tahu marketnya gimana, ibaratnya tuh mereka punya knowledge-nya, punya
experience-nya, tapi perlengkapannya nih yang justru perlu Iya, di-support lagi gitu. iya. Jadi untuk small businesses di Indonesia sih, eh, apa ya? Saran aku sih untuk bisa keep up gitu ya, memang harus sangat melek digital dan harus eager to learn new platform juga gitu kan, cara-cara baru. Karena aku ngelihat market luar tuh udah, wah, small business-nya udah sekeren ini gitu ya. Mereka udah bisa pakai Instagram Ads digabung dengan chatbot gitu kan. Semua udah diotomasi, even kayak DM gitu kan. Pasti sekarang sering lihat kan yang kayak untuk tahu lebih lanjut DM aku keyword ini ya gitu kan. Terus langsung mereka dapat link atau PDF atau segala macam seperti itu. Nah, itu potensinya bakal bisa jadi gede banget sih dan Komo siap untuk me memfasilitasi teman-teman di Indonesia dalam hal itu gitu. Seru banget. Jadi kita dapat ngerasain juga karena ya Komo ini gak cuman baru ada di Indonesia, bahkan udah berapa negara Mbak total-total nih? Oh, all over the world ya kalau bisa dibilang negara sih ya. Kita banyak juga yang klien di Uni Emirat Arab, di India, di Eropa sudah pasti banyak gitu, di Amerika juga. Market terbesar kita memang di Amerika Latin gitu kan, di Brazil. Eh, Mereka sangat-sangat senang sih dengan platform Komo karena pertama affordable ya kan, affordable terus udah gitu makainya gampang banget jadi memang simple gitu dengan fitur yang sangat banyak gitu ya. Uh, Gampang gitu, langsung user friendly gitu, langsung kita tahu gitu. Plus kita juga disupport dengan banyak sekali knowledge base di YouTube dan blog gitu. Jadi Hmm. untuk teman-teman yang eager untuk belajar cara pakai platform CRM tuh bisa langsung aja ke blog Komo terus bisa pelajari semuanya langsung gitu secara mandiri. Aku Kayak gitu. nyaranin sih nonton YouTube-nya Komo juga. Jadi Komo tuh ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi kalau yang ibaratnya di Indo nih pengen belajar, bahkan kayak pengen melek digital tuh, tinggal lihat aja tutorialnya tuh pasti ada di situ. Pasti ada, betul. Kita keep up Nah, semua kok dengan makanya advance yang baru. aku seneng banget karena kayak sering banget tuh kalau orang Indonesia mau cari tahu, kadang kan diarahinnya ke artikel, blog gitu ya. Terus kayak Hmm. sebenarnya tuh agak susah gitu untuk memahami tulisan dan ini disupport banget berupa video jadi kayak wah mantap Kum. Iya, even mungkin belum butuh platform CRM gitu ya, masih belajar gitu. Pengen melek digital, pengen belajar digital marketing, langsung bisa datang ke YouTube-nya Komo. Betul. Nah, kalau misalkan CRM ini kan tujuannya emang untuk membangun relasi selain menangkap leads gitu ya, menangkap leads juga Hmm. membangun relasi ke customer. Nah, sebenarnya kenapa sih kadang kan namanya UMKM atau online shop gitu ya, kadang tuh suka lupa gitu. Mereka saking banyaknya chat yang masuk, mereka ladenin tuh sampai lupa untuk maintain customer-customer yang lama. Nah, apakah dengan aplikasi Komo ini tuh bisa ngebantu untuk meningkatkan relasi tersebut dan seperti apa sih peranannya gitu? Oke, iya betul. Jadi seperti aku bilang kan, ketika kliennya sudah bertambah banyak, akan sangat susah. Jadi gini, jadi kita juga harus mention pentingnya menyimpan data klien ya kan, menyimpan database klien. Setelah kita simpan, maksudnya misalnya kita pakai platform e-commerce kayak Shopee, Tokped itu, penting untuk kita punya sendiri gitu. Jadi klien diarahkan untuk misalnya via WhatsApp atau kayak gimana. Karena dengan kita bisa mengkeep database klien, kita bisa olah lagi nantinya, kita bisa kirim. Bagi-bagi tugas nanganin customer, gak ribet lagi. Gunakan Komo untuk bisnismu. Bikin profil customer secara otomatis, ukur dan tingkatkan kinerja tim, serta jalankan bisnis 24 jam dengan salesbot yang serba bisa. Wah, seperti punya banyak pegawai nih. Saatnya bikin customer puas dan makin cinta sama kamu. Coba gratis Komo dan level up bisnismu. Komo, transform conversations into customers. Diskon, kita bisa perkenalkan produk kita yang baru gitu kan. Banyak banget potensinya kayak gitu. Nah, kenapa butuh
platform CRM. Jadi kayak misalnya kita mungkin jualan nggak cuman di e-commerce gitu kan, di WhatsApp, di Instagram, Telegram segala macam. Itu bisa dimasukin ke satu unified inbox gitu kan di Komo. Artinya admin kamu gitu ya yang megang chat nggak butuh banyak HP gitu kan, banyak nomor WhatsApp gitu kan, nggak perlu gitu. Jadi satu nomor WhatsApp bisa dihandle sama banyak admin gitu, unlimited gitu kan, tergantung sebesar apa bisnis kamu. Artinya itu kamu bisa grow dari jumlah adminnya yang handle. Kedua, ketika kamu udah punya unified inbox ini, nanti klien tuh kita punya namanya sales pipeline gitu. Jadi kalau misalnya bisnis kamu tipikal yang customer journey-nya agak panjang, misalnya perlu negosiasi dulu gitu kan, misalnya kamu punya agensi apa namanya biro arsitektur gitu kan, atau kamu jualan properti gitu kan, nggak datang beli pulang kan, nggak kayak gitu kan klien. Ada negosiasinya, ada taken kontrak, ada pembayaran, ada segala macam. Nah itu kan butuh pipeline ya. Jadi enaknya ketika si customer ini sudah masuk ke platform Komo, mereka datanya disimpan dalam lead card, namanya lead card tuh bisa kamu customize gitu kan, isinya nama, kamu bisa taruh email, telepon, terus kayak apa ya, link penawarannya gitu, terus kebutuhannya apa. Jadi kamu bisa catat semua di kolom-kolom ini gitu. Jadi siapapun agent yang datang handle di situ bisa langsung lihat, oh ini customer butuh ini gitu kan, atau langsung bisa lihat terakhir kali obrolannya tentang ini gitu. Jadi sangat fleksibel. Nah, si lead card ini kita bisa geser. Jadi kayak apa ya? Istilahnya tuh board view gitu. Jadi ketika dia masih dinegosiasi di sini, nanti dia udah oke gitu kan, kirim price list apa bukan kirim kontrak gitu kan, geser gitu sampai terakhir pembayaran gitu kan. Nah enaknya pakai sales pipeline kayak gitu, dan salah satu yang bikin Komo powerful adalah dia tuh fully customizable. Jadi kan 2025 dibilangnya kan yang paling penting tuh apa namanya kayak personalize to one person gitu. Jadi kamu tuh harus bisa memberikan apa ya pelayanan yang benar-benar customize gitu buat tiap klien kayak gitu kan. Iya kayak gitu sih. Plus sales bot yang aku udah mention gitu. Jadi ketika kamu notice di bisnis kamu banyak aktivitas yang repetitif gitu. Kayak misalnya ketika dia sudah datang gitu kan, kamu harus kirim welcome message, itu kan repetitif kan, nggak perlu adminnya ngerti kan. Jadi kita bisa kita bisa bikin template chat gitu, terus kita bisa set up di sales bot-nya gitu kan, tiap ada orang yang ngechat, "Hai Kak," gitu, "Selamat datang bla 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 bla," gitu kan. Terus kalau kamu punya pertanyaan, silakan klik tombol berikut gitu kan, tanya harga, tanya katalog gitu, atau ngobrol dengan admin gitu. Jadi dia langsung kalau cuma mau tahu harga gitu kan, klik tanya harga gitu. Jadi itu semua udah bisa diautomasi gitu. Jadi nggak mumet gitu ketika kamu Karena nge-handle banyak kadang orang. namanya admin itu ada yang harus disortir dulu ya. Karena kan ada yang Betul, butuh jawaban cepat dan udah pasti gitu. Sama ada jawaban-jawaban yang memang harus ngobrol sama customer service lebih lanjut gitu. Nah, itu iya, memang sortiran itu sangat membantu baik itu untuk si yang pengusahanya dan juga buat customer-nya juga dapat jawaban cepat gitu. iya betul. Jadi untuk mengqualify leads ini sangat mudah gitu. Karena kan namanya kita naruh kontak di internet gitu ya, di website. Ada aja kan yang mungkin sebenarnya bukan leads kita gitu, ya orang Hmm. iseng atau gimana gitu kan. Kayak gitu. Benar-benar setuju. Dan itu ya udah terbantu juga sama AI-nya tadi. Nah, aku pengen tahu deh, tadi kan ada ngomongin tentang coding API, terus habis itu juga eh, aku juga udah lihat juga nih fitur-fiturnya. Kalau teman-teman yang penasaran sama Komo tuh tinggal buka aja website Komo, terus di situ tuh ada pricing, di situ juga ada kayak feature-featurenya. Nah, aku juga udah pelajarin semua dan menurut aku tuh ini kayak advance banget gitu. Jadi kayak simple tapi advance gitu. Nah, Betul. jadi kalau yang butuhnya advance juga bisa. Nah, apakah
tadi kan ada cloud API, coding dan sebagainya kayak bisa di-customize bahkan yang AI-nya pun juga bisa yang lebih advance lagi gitu kan yang di coding juga gitu. Nah, itu perlu nggak sih atau kayak sebenarnya orang-orang yang nggak secanggih itu atau yang nggak melek digital itu tetap bisa menggunakan Komo dengan lancar gitu, nggak yang kayak kan suka takut ya orang Indonesia paling ngomongnya Ya. kayak tapi aku gaptek gitu, aku nggak ngerti misalnya gitu. Betul. Iya sih, jadi gini, memang kan kita Komo ini kan didesain untuk semudah mungkin ya, user friendly mungkin, tapi nggak menutup kemungkinan ketika kamu misalnya punya, di perusahaan kamu punya orang IT atau ada divisi developer-nya gitu, itu membuka kemungkinan baru untuk lebih customize gitu si Komonya. Tapi, mostly sih user kita dengan plan yang base atau plan yang advance yang kedua itu sudah sangat cukup gitu karena, yang paling powerful memang di fitur-fitur esensialnya gitu. Jadi kayak unified inbox, sales pipeline, terus salesbot itu tadi gitu. Dan salesbot kita kan juga pakai visual builder ya, jadi bukan coding. Jadi literally kamu cuman butuh, klik salah satu template-nya yang kita udah sediain gitu, kamu butuh apa nih? Cuman butuh welcome message gitu kan, udah ada message-nya, template-nya, klik itu, udah deh ketik, ubah kata-katanya doang gitu. Terus kayak misalnya kamu butuh, sales buat nge-reply ketika, lagi offline misalnya. Jadi kamu klik template-nya, set up kapan kamu jam kerjanya atau jam offline-nya gitu kan. Jadi botnya akan otomatis aktif di saat kamu offline gitu. Jadi bisa langsung reply kayak, "Maaf admin kita sedang offline, kami akan menjawab kembali kapan besok," gitu kan. Kayak gitu. Jadi semua udah didesain se-user friendly mungkin, mmm, kamu, kalau misalnya butuh tahu lebih banyak tinggal, ke blog kami gitu kan, ke YouTube kami. Jadi sebenarnya sih sangat mudah gitu ya. Hmm. Dan kalau aku lihat nih dari semuanya, kadang kan yang tadi aku bilang ya, ada yang ngerasa kayak mungkin gaptek atau apa. Sebenarnya tuh cuman kalian tuh butuh waktu, ya kan, waktu pengen belajar gitu. Sama juga kalian tuh harus punya minimal ya punya sedikit pengetahuan tentang customer service sama manajemen sih. Karena tadi kan Ya, terbantu banget tuh dengan adanya pipeline, bisa dibilang itu agak mirip sama kayak task management gitu kan. Jadi kayak ya, itu ngebantu leads yang masuk sesuai dengan step-step mereka gitu untuk dari ya, kalian biasanya biasanya kan ada yang pertama kali chat gitu terus habis itu udah ya, dikirimin penawaran sudah di meeting pertama terus nanti betul. kontrak dan kawan-kawan. Nah itu tuh memang kalian hanya butuh tiga itu sih waktu mau belajar terus habis itu customer service sama sedikit pengetahuan tentang manajemen. Jadi Betul dari situ banget. sebenarnya tinggal diulik lagi gitu ya aplikasi Komo ini bisa Iya, diapain lagi. iya, betul banget Mbak Sisi. Seru banget nih Mbak. Kayaknya kalau kita dengar kayak gini ya dari awal sampai akhir, pasti tuh semua juga banyak yang pengen cobain Komo nih. Nah, gimana sih dapet eh, trialnya gitu? Terus harus kemana buat dapetin eh, tes-tes pengen coba langsung nih si Komonya gitu? Mungkin nanti bisa aku kasih link-nya juga. Jadi, Mbak Sisi bisa taruh di video ini gitu ya. Eee, Bisa langsung juga ke website-nya Komo, langsung ada free trial gitu. Klik, langsung masukin email, langsung bisa mulai di situ. Jadi gampang banget. Kalau misalnya butuh, ngobrol sama tim kami gitu untuk tahu lebih lanjut segala macam, kita juga punya demo gratis, berbahasa Indonesia gitu langsung dengan, tim sales kami Mbak Dia gitu. Jadi di situ 30 menit bisa tanya apapun gitu, even butuh tips, butuh, tanya detail tentang sales bot-nya gitu, cara segala macamnya, teknisnya itu bisa langsung ngobrol sama tim kita gitu. Oke, nanti kita juga pasti suggest juga ke klien-klien Melon nih Mbak, karena memang dari aku sendiri juga ngelihat di Indonesia nih butuh nih aplikasi yang semacam ini biar ya lebih lancar lagi lah untuk dapetin Ya, customer-customer barunya juga. di luar itu kita juga punya program partner. Jadi, untuk,
kayak Melon, kayak marketing agency gitu kan, sudah punya klien dan kita pengen kasih benefit lebih lanjut lagi gitu kan, masangin platform CRM. Kalau partneran dengan Komo, agency seperti ini, itu bisa dapat 35-55% profit. Jadi dari bundling package-nya Komo gitu. Ditambah banyak dapat kayak free account untuk si marketingnya sendiri gitu kan. Terus juga di sini partner fungsinya untuk membantu mengedukasi kliennya gitu ya, bantuin pasangin salesbot-nya, bantuin onboarding gitu kan. Nah, di situ kan bisa dikasih service tambahan ya gitu. Jadi ini peluang income tambahan lah untuk para marketing agency gitu. Jadi bisa gabung sebagai partner Komo gitu. Iya, makanya Mbak, aku tertarik banget. Jadi pasti Melon Branding pasti kerjasama juga nih sama Komo. Ditunggu. Oke, nah kalau gitu seru banget tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang CRM juga dan market di Indonesia seperti apa dan kenapa kita butuh CRM ini penting gitu ya. Semoga ini video membantu buat teman-teman pengusaha dan memang sesuai target market kita juga YouTube kita dan juga podcast kita tuh yang nonton memang usia-usia produktif dan kebanyakan juga ada yang pengusaha juga gitu. Oke, Terima makasih banyak. kasih Mbak Rian buat waktunya, udah sempetin waktunya di Moskow, udah buat ngobrol sama kita. Makanya kali ini via Zoom. Biasanya soalnya kita eh, datang langsung Mbak, gitu tamu-tamunya. Tapi memang Oke, kebetulan karena jauh, jadi nggak apa-apa kita online aja. Yang penting message-nya ini tersampaikan ya Mbak ya. siap, siap. Mungkin next time ya kita bisa, kalau aku di Indonesia, berkunjung ke kantornya Melon Branding. Iya, siap Mbak, pasti. Nanti datang aja. Kalau gitu, kita tutup di sini untuk podcastnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.